Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakulnyati dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Kajian Sejarah Pancasila di Era Orde Baru dan Reformasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari dosen pengampu Ibu Serianti SAN MSI. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 5 prinsip dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998 adalah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara dan menganggapnya sebagai landasan dari segala kebijakan pemerintah. Pancasila dijadikan dasar dalam pembentukan sistem politik dan hukum di Indonesia. Era Orde Baru juga menegaskan bahwa Pancasila harus diinterpretasikan sesuai dengan pandangan pemerintah sehingga terjadi penyempitan dalam pengertian dan praktik Pancasila. Kemudian era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang, dimulai setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Era reformasi menandakan adanya perubahan besar dalam sistem politik dan hukum Indonesia. Pancasila masih menjadi ideologi negara yang diakui. Namun di era reformasi terjadi perluasan dalam interpretasi dan pengertian Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam membangun demokrasi yang lebih partisipatif, inklusif dan menghargai hak asasi manusia. Kemudian, Pancasila juga dijadikan sebagai landasan dalam upaya untuk membangun tahanan politik yang bersih dan bebas dari korupsi, serta melindungi pluralitas dan kebinekaan Indonesia. Di era reformasi, Pancasila diinterpretasikan secara lebih terbuka dan inklusif, sehingga berbagai kelompok masyarakat seperti perempuan, minoritas agama, dan kelompok yang sebelumnya dianggap marginal dapat memasukkan aspirasinya dalam pembangunan nasional. Selain itu, muncul pula gagasan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara lebih konkret dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Selama era reformasi, terjadi juga upaya untuk mereformasi institusi negara yang selama ini dianggap korup dan otoriter seperti kepolisian, militer, dan peradilan. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat tatanan demokrasi dan menjaga kebebasan sipil serta hak asasi manusia. Di era reformasi juga terjadi perdebatan mengenai interpretasi Pancasila yang tepat dan banyak kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Ada juga kelompok yang menilai bahwa Pancasila dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan tertentu dan kurang diterapkan secara konsisten di dalam kehidupan sehari-hari. Namun secara keseluruhan, Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang penting di Indonesia, baik pada era Orde Baru maupun reformasi. Namun, interpretasi dan penggunaannya berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan situasi politik di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.